Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng wayah kieu kumah dara mangka sadayana. Jadi pemirsa, pada kesempatan kali ini saya lagi di kebun ya. Setiap hari kok ke kebun sih? Iya dong. Ini apa namanya? Mau bikin tape singkong ya pemirsa. Alhamdulillah banget. Jadi nggak usah beli ya, kalau ada kebun sendiri tinggal metik, mau apapun tinggal metik seperti itu. Jadi buat pemirsa di rumah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberitakan informasi atau menginformasikan tentang pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong atau yang mau pulang ke Indonesia ataupun yang ada di Hong Kong ya pemirsa. Nggak tahu tuh tadi ada jawabannya atau enggak ya dari KJRI. Saya sudah ngasih pertanyaan tapi ada di HP ini yang lagi bikin video. Ini kita buka HP satunya, jadi saya ingin menginformasikan tentang persyaratan kepulangan ke Indonesia ya, seperti itu. Nanti disimak ya pemirsa. Nanti ada informasi yang dari Malaysia juga dan dari PMI Hong Kong juga, termasuk PMI lainnya juga. Semuanya sama ya, karena menghimbau untuk seluruh warga negara Indonesia. Yang namanya warga negara Indonesia bukan yang ada hanya di Hong Kong doang, tetapi di luar Hong Kong. Contohnya negara Taiwan, Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, Kanada, Inggris ya, begitu. Hong Kong, Macau, itu semuanya warga negara Indonesia begitu. Nah jadi aku pengen ngeberitain yang ini pemirsa, kepulangan dulu ya, kepulangan ke Indonesia. Jadi buat pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong ataupun yang ada di luar Hong Kong juga, kalau pengen pulang ke Indonesia kalian harus membawa surat jalannya ya. Itu kita bisa dapatkan dari konsulat negara masing-masing ya. Kalian bekerja di mana sekarang? Di Saudi Arabia ataupun di Malaysia ataupun di Taiwan ataupun di Hong Kong. Mintalah ke konsulat kalian masing-masing, atau kalau ada yang di Taiwan mah ke KDI Taiwan ya, seperti itu. Jadi pemirsa, ini saya bacakan yang dari Hong Kong ya. Pengumuman dalam upaya pencegahan penyebaran dan pengendalian COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan mudik dari hari raya ya, mudik hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk itu agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dihimbau agar pekerja migran Indonesia PMI menunda kepulangan ke Indonesia pada tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei 2021. Kedua, dalam kondisi mendesak, PMI dapat melakukan perjalanan ke Indonesia dengan membawa surat keterangan jalan dari KJRI Hong Kong atau dari KJRI Malaysia, KJRI Singapura ya, ataupun Saudi Arabia ataupun KDI Taiwan ya, kalian ada di mana, seperti itu. Dan yang ketiga, surat keterangan jalan dapat diperoleh di KJRI Hong Kong atau konsulat kalian masing-masing. Kalau yang di Hong Kong ini mulai dari hari Senin sampai Jumat dan Minggu. Nah ini buat hari Minggu pukul 9 pagi ya, 9.30 pagi sampai dengan 12.30 siang. Kalau sorenya itu dilanjut pada pukul 14.30 atau jam 2.30 ya, setengah 3 pemirsa, sampai dengan 16.30 atau setengah 5 sore, seperti itu. Sama ya, dari hari Senin sampai Jumat dan Minggu ya, begitu ya. Berarti Sabtu tidak ada ya, ini tidak ada. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus nanti hari Minggu juga bisa ngambil, seperti itu. Jadi kalian juga bisa mengisi dulu ya. Sebelumnya kalian harus mengisi data kepulangan terlebih dahulu melalui tautan atau link di bawah sini. Insya Allah saya kasih tuh ya linknya di situ. Dan jika kawan-kawan ada hal-hal yang ingin dipertanyakan mengenai kepulangan ini ke Indonesia ya, seputaran kepulangan ke Indonesia, ini bisa kalian hubungi hotline KJRI Hong Kong pada WA, nomor WA ya, catat ya, 677
30466 atau 68942799. Nah, buat kawan-kawan semuanya, ini nomornya, nomor hotline KJRI Hongkong, ada WA-nya, kalian WA langsung. Kalau kalian kurang paham dengan penjelasan ini, nanti saya cantumkan di bawah kolom komentar ya. Jadi jangan tanya lagi, teh gimana kalau pulang sebelum misalkan ya, di sini kan peraturannya mulai 6 Mei sampai 17 Mei ya. Gimana kalau saya pulang tanggal 5 Mei atau tanggal 4 Mei? Apakah saya harus membuat surat jalan, keterangan jalan dari KJRI Hongkong ataupun enggak? Jadi pemirsa, KJRI Hongkong sudah memberikan hotline-nya, nomor WA-nya di situ. Tanya langsung aja, WA langsung aja, Pak, saya mau pulang tanggal 4 Mei atau saya mau pulang tanggal 5 Mei. Apakah harus saya membuat surat keterangan jalan ke KJRI Hongkong atau enggak? Nanti insya Allah KJRI Hongkong akan cepat tanggap membalas gitu ya, membalas pertanyaan kita, konsultasi kita, begitu, menerangkan kayak gitu. Jadi jangan khawatir, jangan bingung, aduh gimana nih, harus bikin apa enggak, tanya aja langsung, ada nomornya di situ pemirsa. Gampang sekali, karena konsulat itu di luar negeri fungsinya untuk melindungi kita semua. Mereka itu adalah perwakilan negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri, seperti itu. Jadi apapun itu yang dibutuhkan warga negara Indonesia, terutama PMI ya yang bekerja di luar negeri, itu konsulat itu wajib mengayomi kita, begitu ya, melindungi kita kayak gitu. Jadi buat kawan-kawan jangan bingung ya, kalau kalian mau pulang sebelum tanggal 6 Mei ataupun setelah tanggal 17 Mei, silahkan konsultasi langsung dengan KJRI Hongkong. Ada WA-nya loh. Ini udah subhanallah banget nih KJRI Hongkong. Terima kasih atas cepat tanggapnya terhadap warga Indonesia yang ada di Hongkong ataupun di luar Hongkong, yang ada di Makau ataupun Cina juga boleh ya. Kalau kalian bingung yang ada di Makau juga pertanyakan langsung, WA langsung ya ke sini juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Dan jadi buat semuanya, tadi ada di nomor 2 ya, dalam kondisi mendesak. Jadi kalau kalian cuma hanya ingin lebaran bareng keluarga doang, misalkan saya udah 2 tahun 3 tahun karena dari psikopat kapit ini, kalian kemarin itu nggak cuti ya, terus sekarang lebaran saya pengen di rumah, pengen cuti, mau maksain saran saya lebih baik jangan dulu ya pemirsa, karena di Indonesia itu alat transportasinya itu baik udara, darat ataupun laut, dari mulai pertanggal 6 Mei sampai 17 Mei itu tidak beroperasi seperti itu. Nanti takutnya kalian ribet, terus harus di karantina dulu, kayak gitu, ribet lah. Coba kalau yang tidak begitu penting-penting amat, lebih baik ditunda dulu kepulangannya nanti setelah lebaran. Ya doakan aja semoga mudah-mudahan si virusnya ini pergi ya, kabur, lenyap, karena sekarang ini aduh kok kayaknya makin parah gitu ya, apalagi di Hongkong ini ada virus varian baru, di Indonesia juga yang datangnya dari India. Sekarang buat yang ada di Indonesia ini yang belum tahu infonya, karena saya punya temen, terus saya konsultasi juga dengan KJRI di Hongkong, itu virusnya sekarang malah makin puyeng ya pemirsa. Bahkan yang dari Filipina, pekerja migran Hongkong yang berasal dari Filipina itu bahkan sekarang dari Filipina ditutup. Untuk sementara tidak boleh ada yang datang ke Hongkong dari Filipina. Bayangkan, kemarin aja ini dapat informasi dari sahabat saya di Hongkong bahwa pekerja migran Filipina di Hongkong ada yang kena dengan virus varian yang terbaru sekarang dari India itu. Aduh, coba bayangkan. Jadi kawan-kawan, tetap menggunakan masker ya. Saya lagi di kebun. Mohon maaf, alhamdulillah saya sudah bebas. Semoga cepat menyusul juga, kalian juga bebas ya. Saya tahu pakai masker pengap ya kemana-mana. Aduh, saya bisa merasakan sendiri kemarin di Hongkong seperti apa 1 tahun lebih. Aduh ampun. Jadi sekarang itu kayaknya bebas banget ya, alhamdulillah banget. Dan buat semuanya social distancing, ingat ya, social distancing, pakai masker seperti itu. Jangan sembarangan
makan di tempat kayak gitu juga kita ngeri juga ya, kalau virusnya makin sini, virusnya makin berubah jadi begini, jadi begitu, jadi waduh, jadi ngeri banget ya. Aduh, nauzubillah min dalik deh, jauh-jauh ya. Alhamdulillah warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong sehat selalu ya, alhamdulillah banget ya. Pokoknya bersyukur tidak begitu banyak ya. Dan yang dari Indonesia juga masih tetap bisa ke Hong Kong. Alhamdulillah banget. Coba bayangkan dari Filipina udah di stop dari Hong Kong. Dari Indonesia ke Hong Kong masih bisa. Alhamdulillah banget. Jadi buat semuanya, saya ini kurang informasi nih. Saya sudah konsultasi baru aja. Mungkin di sana masih sibuk ya yang di Hong Kong. Saya tanya itu, saya tanya begitu, apakah yang pulang mudik dari Indonesia ke Hong Kong, apakah di Indonesia harus diwajibkan vaksin dulu atau gimana ini pemirsa? Tunggu ya informasinya, karena ini saya lagi menunggu-nunggu informasi ini. Atau kalian bisa tanyakan langsung ini yang sedang cuti di Indonesia, yang pengen informasinya tentang ini, misalkan apakah harus vaksin dulu atau enggak ya, untuk kembali lagi ke Hong Kong. Tolong nomor yang itu yang saya cantumin tadi itu, tolong itu disimpan di WA, langsung ditanyakan langsung ke KJRI Hong Kong apakah harus vaksin dulu atau enggak. Nah, dan ini untuk informasi juga, info selanjutnya ini juga, jadi PMI Hong Kong juga diwajibkan untuk melakukan vaksin ya. Nah, jadi saya akan bacakan ini informasi kedua ya pemirsa. Dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah Hong Kong mengumumkan hal sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang belum melakukan vaksin COVID-19 diwajibkan untuk melakukan tes COVID-19 paling lambat pada hari Minggu 9 Mei 2021. Jadi kawan-kawan harus melakukan ini yang belum melakukan vaksin harus melakukan tes COVID ya, tes swab ya pemirsa, dites. Kalau di Hong Kong mah nggak sakit, saya kasih tahu, jangan takut ya. Di Hong Kong itu tes swabnya cuma di sini doang, di sini udah nggak sakit, nggak kayak di Indonesia. Aduh, ngeri deh kalau di Indonesia. Entahlah, nggak tahu kenapa. Yang kedua, pekerja migran yang telah menerima dua dosis ya, yang telah menerima 2 dosis vaksin dalam 14 hari sebelumnya, atau yang telah melakukan tes COVID-19 pada hari Jumat 30 April tidak diwajibkan melakukan tes COVID. Jangan tes COVID lagi ya yang sudah melakukan tes COVID pada hari Jumat 30 April ya. Dan yang ketiga, untuk tes COVID-19 silahkan lakukan booking online atau booking tes di pusat tes komunitas secara online melalui, nah di situ ada HTTP-nya, linknya, pokoknya saya semuanya copy, saya taruh di situ di kolom komentar. Silahkan kalian klik sendiri ya linknya pemirsa, atau kunjungi fasilitas pemeriksaan K-Link yang tersedia. Dan yang keempat, untuk vaksinasi COVID-19 silahkan lakukan booking di, nah linknya juga saya kasih di situ. Jadi kita sebelum ya yang di Hong Kong ini, PMI Hong Kong sebelum melakukan vaksin, kalian harus melakukan booking dulu ya. Di situ ada linknya, mungkin kalian nanti akan diminta apa itu nomor ID card atau apa ya, saya belum tahu, kalian buka begitu. Demikian untuk menjadi perhatian begitu. Jadi buat kawan-kawan semuanya, walaupun saya sudah pulang ke Indonesia, saya ngabluk wae ke kebon ya begitu. Ngabluk ke kebon di rumah kayak gitu, masak, sibuk ini itu. Saya selalu rajin ya, selalu melihat informasi-informasi baik itu di Google, di YouTube, apalagi di Facebook KJRI Hong Kong atau konsulat lainnya juga. Saya baca, siapa tahu itu berguna buat kawan-kawan semuanya yang mungkin di Hong Kong itu. Saya paham kalian ada yang sibuk ya, tidak bisa pegang HP kayak gitu ya 24 jam, mungkin hari Minggu ada waktu buat nonton video saya. Nah ini informasinya, silahkan kalian lihat sendiri di KJRI Hong Kong. Atau satu lagi saya kabarkan, beritakan ya, ini ada yang dari Malaysia juga ya pemirsa. Dari Malaysia juga sama, ini saya kasih itu ya, kasih lihat ya pemirsa. Kemana ya kemarin itu di, nah ini pemirsa, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching yang ada di Malaysia ini
siapa tahu ada yang dari Malaysia, PMI Malaysia menonton. Jadi informasi kepada WNI atau PMI di Sarawak, Malaysia, pemerintahan Indonesia telah melarang menunda mudik pulang kampung terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Akibat larangan ini, sarana transportasi darat, udara, laut tidak beroperasi pada tanggal tersebut. Permohonan surat jalan Kuching, KJRI Kuching hanya mengeluarkan surat jalan untuk perjalanan hingga 30 April 2021 dan akan mengeluarkan surat jalan kembali pada tanggal 18 Mei. Noh, begitu. Silahkan kalian baca sendiri. Di situ ada WA-nya, silahkan WA sendiri ya untuk PMI yang ada di Malaysia. Ya, segitu aja pemirsa informasinya. Aduh, lihat ini pisang. Ya coba amon sana Sumi. Coba amon sanes. Waduh, kemana udah pergi lagi? Lihat sampai matang-matang gini ya. Di kebun kemarin udah banyak banget. Terus tadi juga bikin ketupat pemirsa. Tuh, lebarannya masih lama ya, 2 minggu lagi ketupatnya sudah ada. Rindu banget ya terhadap kampung halaman kalian masing-masing yang ada di luar negeri. Aduh, menjerit-jerit pengen cuti. Terus ada si kupat kapit lagi. Aduh, benar-benar ya pemirsa, ini ujian buat kita semuanya. Silakan buat sahabat migran, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau saya lambat meresponnya, di sini sinyalnya, aduh, lelet banget di kampung sinyalnya begitu. Jadi saya akan lanjut ini mesekan sampe ya pemirsa. Tuh singkong, aduh kabita banget ya, pasti pengen kalian ini digoreng enak ya buat buka puasa, buat sahur juga. Tuh ini tuh mau dibikin tape singkong. Tuh ini singkongnya singkong mentega tuh, aduh mumpur banget ya itu yang namanya singkong mentega tuh. Jadi sekian dulu, terima kasih buat semuanya, semangat pekerja migran Indonesia dimanapun saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari eta cau naon?